Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam-Malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang ada di SMM sebelumnya. Dan kita akan melakukan screening menggunakan AMI Broker. Dan untuk informasi ya, bahwa saya lagi membuka kelas AMI Broker ya. Nah, jadi apa itu AMI Broker? Jadi AMI Broker ini adalah software yang dimana ini adalah software charting ya sebenarnya untuk melihat chart. Namun dia sangat powerful, bukan hanya fungsi untuk melihat chart, namun juga dia bisa langsung men-screening ratusan saham yang ada di bursa efek itu hanya dengan menekan tombol scan atau explore ya. Nah, tergantung AFL kalian. Nah, jadi kita bisa mendapatkan signal-signal buy and sell-nya ya menggunakan aplikasi AMI Broker ini. Nah, itu salah satu kelebihan dari program AMI Broker. Nah, jadi saya lagi mengadakan pelatihan untuk bagi kawan-kawan yang ingin belajar tentang technical analysis ya. Jadi kita akan menggunakan aplikasi AMI Broker ini. Ya, untuk registrasinya kalian bisa mengunjungi ya atau ya mengunjungi Twitter saya ya di via DM. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan bagaimana registrasinya dan untuk price-nya berapa. Nah, semuanya akan saya jelaskan jadwalnya dan materinya apa aja. Oke, nah itu untuk informasi aja ya. Informasi pelatihan eh, trading ya menggunakan aplikasi AMI Broker. Oke, langsung saja kita lihat pada hari ini pada tanggal 1 November ini IHSG itu koreksi sebesar 0,58 dan berada di level 6.552 ya kalau kita lihat. Dan oke, nah ini pada tanggal 28 Oktober ini ya, dia sempat menyentuh terendahnya ya. Maksudnya dia sempat menyentuh support tepat ya, di support yang saya bikin di 6.509 ya. Support ini adalah support di aduh, sorry tertekan. Oke. Nah, jadi support ini adalah high di Januari kemarin ya, waktu krisis farmasi. Nah, itu adalah candle tertinggi. Nah, jadi itu adalah support yang sangat kuat gitu. Bahkan kalau kita lihat ini ada pantulannya sempat menyentuh terendahnya di sini dan dia close-nya di atas gitu. Dan 2 hari kemudiannya dia sempat naik. Oke, untuk IHSG sebenarnya gambarannya sih masih oke, masih good. Walaupun hari ini koreksi nggak ada masalah gitu ya. Selama dia masih berada di level 6.509 dan 6.354 itu it's okay gitu, nggak ada masalah ya. Dan kemungkinan ya, saya lihat sih potensinya bakal all time high, tapi tidak pada bulan ini ya. Kemungkinan pada Desember ya, atau pada akhir bulan ini ya, bulan 11 ini. Nah, itu bisa jadi ada kemungkinan potensi untuk all time high ya. Dan untuk beberapa minggu ke depan kemungkinan dia bakal setway ya di area sini di range antara 6.693 sampai 6.509 ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari siklus IHSG itu pada akhir tahun ya cenderung untuk kebanyakan naik ya. Nah, jadi ini kan belum tanggal bulan 12 ya. Jadi ada potensi bakal all time high-nya itu di bulan 12-nya itu. Nah, gitu. Bakal lanjut bullishnya itu pada bulan 12. Oke, nah ini menggunakan technical analysis klasik ya. Atau price action gitu. Walaupun MACD-nya lagi DC ya, tapi ada kemungkinan dia bakal GC lagi gitu. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG cuy. Oke, langsung saja kita akan ke AMI Broker ya. Kita akan mereview ulang saham-saham yang ada di SMM ya, di episode sebelumnya gitu. Apakah masih layak untuk di hold atau malah kita cut loss cuy. Oke, yang pertama itu adalah Prim. Oke, Prim kita lihat. Oke, Prim hari ini naik ya. Tunggu cuy, ini tanggal 29. Oke, ini belum diupdate ya chartnya belum diupdate. Tanggal 29 itu pada kemarin ya. Oke, kita update dulu ya.
karena ini saya menggunakan EOD. Nah oke, sekarang udah diupdate. Hari ini dia naik prim ya. Jadi kemarin itu koreksi tepat dekat supportnya ya. Jadi bagi yang mendapatkan pada tanggal 29 ya, itu sangat good. Kalian mendapatkan itu pada hari Jumat ya. Jumat ini koreksinya masih oke, dan hari ini dia naik. Dan untuk sekarang sih masih oke ya, saya lihat untuk prim ini masih good. Bahkan ini sudah menyilang ya EMA 13 nya. Oke. Dan AO nya sudah naik. Wah, ini kemungkinan saya akan lihat kemungkinan saya masuknya ya. Untuk prim sangat bagus chartnya. Oke, berikutnya ada ULTJ ya. Oke, dan ini saya sudah punya barangnya cukup lama, holdnya sudah cukup lama ya. Ketika buy, sepertinya belum sebuy ini sih, waktu buy di sini ya. Nah itu saya melihat ada potensi untuk bakal naik gitu. Dan hari ini dia naik cukup 2,2 ya, 2,45 ya, lumayan oke untuk kenaikannya gitu. Oke, good untuk ULTJ. Dan berikutnya ini di porto saya sudah 8%. Berikutnya ada DGNS. Kita lihat apakah masih layak untuk kita swing DGNS. Wah, kayaknya oke. DGNS sebenarnya ini dari Jumat kemarin sudah jelek ya. Walaupun hari ini naik 0,67 ya. Jadi saya belum sempat. Tapi ini kalau kita lihat ini DGNS sangat dekat dengan supportnya ya. Kalau kita lihat ini low-nya di 720 dan sekarang 750 ya. Nah, ini kemungkinan bakal sideways ya untuk saham ini, tapi akan sangat lama menunggu dia bakal naik. Oke, untuk DGNS ini kita kayak bisa beli ya. Kalau bisa dapat di 720 bisa hold. Cuman untuk naik dia bakal lama gitu ya. Bakal lama kembalinya. Dan ini kemungkinan untuk tembusnya sih agak sulit ya, karena kalau kita lihat dari fasenya ini adalah fase sideways gitu. Nah, kita bisa bikin rectangle di sini ya. Dia kesulitan untuk menembus resistennya dan juga dia kesulitan menembus supportnya. Jadi bisa kita katakan ini adalah sideways untuk dari bulan pertengahan Agustus ya sepertinya. Oke, dari tanggal 20 bulan 8 ya. Itu sudah mengalami fase sideways gitu. Dan kemarin Jumat kemarin, nah kalau kalian sempat beli ya, nah itu dia berada di harga terendahnya atau bisa dibilang support terkuatnya gitu untuk DGNS. Karena chartnya ini kemungkinan bakal lama naiknya, jadi saya skip aja untuk DGNS, kita out kan aja. Tapi bagi yang mau beli, saya sarankan beli di angka tunggu cuy, di 760 cuy ya. Di 760 itu sangat best deal. 760. Oke, saya salah mengapakan ya chartnya. Oke, yang benar itu adalah di 720 cuy. Oke, di 720 itu adalah best deal untuk kalian beli, karena itu sangat dekat dengan supportnya cuy, support terkuatnya ya. Oke, itu untuk DGNS kita outkan dulu cuy. Dan kita akan beralih ke saham berikutnya, yaitu saham EKAT. Oke, untuk EKAT ini sangat tidak liquid ya. Saya tekankan sekali lagi, dia kurang liquid. Dan hari ini dia koreksi ya. Tunggu loh cuy, saya nggak lihat EKAT ya. Oh iya, hari ini koreksi cuy. Hari ini koreksinya cukup dalam ya. Koreksinya 3,3. Oke, untuk EKAT. Nah, ini kembali lagi ya ke harga beli saya. Kampret. Kembali lagi ke break-even point saya ya. Saya beli di kisaran sini. Nah, bagi kalian mau beli ini masih bisa sih ya. Oke, walaupun dia sempat ke 1500 ya, cuman belum kena target TP saya, jadi nggak saya jual gitu ya, karena saya swing ya, swing. Dan ini sekarang kembali ke break-even gitu. Tapi kalau kita lihat chartnya masih berwarna biru ya, tandanya MACD dan stochastic ini masih up gitu. Dan juga dia ada EMA 21 ya, jadi kemungkinan besar dia kemungkinan bakal mantul gitu. Saya akan jual ketika dia turunnya di bawah EMA 65 gitu ya. Cut loss gitu. Cut lossnya di bawah EMA 65, maka saya akan jual untuk EKAT.
Nah itu saja sih ya untuk di SMM. Ekat, sebenarnya ekat ini adalah kesempatan bagi kalian mau beli gitu ya, bisa bisa jadi kesempatan, namun bisa juga kejadiannya kayak KF ya, KF kemarin hampir sama seperti ini. Kemudian candle berikutnya ada nembus support yang saya bikin gitu, dan candle itu berwarna kuning gitu cuy. Oke, ini bisa jadi kesempatan emas, bisa jadi petaka ya untuk ekat ini. Oke, berikutnya ada Buffin. Oke, Buffin ini lumayan cuy, walaupun hari ini nggak break even point ya. Dan saya lihat di ajaib ya, Buffin ini dia masuk highlight saham-saham yang direkomendasikan ajaib ya, Buffin. Nah hari ini candle doji ya, candle doji Morningstar ya. Dan ya sih masih bagus sih untuk Buffin ya, Buffin lumayan bagus ya. Karena ini kemungkinan adalah kalau kita lihat big picture ya gitu ya, secara garis besar ya, atau time frame, multi time frame gitu, Buffin ini dia sebenarnya masih uptrend cuy. Kalau kita lihat, aduh, mouse saya ini agak sulit ya kalau mouse di laptop. Ini ada sedikit kendala cuy. Nah ini Buffin, oh salah cuy, ini yang Nasdaq ya, Buffin Nasdaq. Nah ini yang Indonesia cuy. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sebenarnya ini masih trennya masih uptrend cuy ya. MA 200 nya juga masih ke atas, dan ini koreksi pullbacknya cuy bagian sini ya. Dan ini ada pola, kalau saya bisa lihat ya, atau saya, karena melihat pola ini sangat subjektif sekali ya nama polanya. Nah kalau saya bisa bilang ini seperti double bottom ya, tapi terserah sih mau kalian kasih nama pola apa. Dan dia telah breakout ya, dan ini juga candle sebelumnya ini jadi support dan support. Jadi ini resisten yang sebelumnya ada resisten sangat kuat, dia mampu tembus gitu cuy, mampu tembus. Dan hari ini dia doji ya, masih butuh tenaga sih. Nah kalau kita lihat MACD sudah kembali golden cross cuy, tinggal dia melanjutkan tren kenaikannya aja sih. Nah ini volumenya lumayan ya, lumayan. Dan dia kemarin itu breaknya bertepatan dengan volume yang sangat besar ya. Kalian bisa lihat ini breaknya dengan volume yang sangat besar cuy, jadi sangat bagus waktu breaknya. Dan saya mendapatkannya di harga bawah sini ya, di sini itu cuy. Untuk Buffin oke sih Buffin. Nah jadi ini kemungkinan adalah pullback ya untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi sekarang all time high-nya ini ada di sini ya, di 1230 untuk Buffin cuy. Oke, nah itu untuk SMM ya, udah pas 5 karena kemarin nggak ada nambah. Oke, kita akan menganalisa ulang untuk SMM. Kita akan melihat cuy. Nah nanti bagi kalian yang ikut kelas, kalian akan mendapatkan screening AFL profesor ini ya. Jadi kan akan mendapatkan sama persis gitu. Bahkan ada 5 ya saya kasih untuk yang ikut kelas. Untuk infonya kalian bisa ke Telegram, cari @professor_saham _saham. Pokoknya nih saya ketikkan di sini Profesor Saham gitu cuy. Tunggu cuy, saya jadi lupa mau pakai AFL yang mana. Oke, yang kita sering pakai itu adalah Mebius. Kita akan scan. Aduh salah, mana tekan explore ya. Oke, kita akan melihat saham-saham potensial lagi yang lainnya. Ali lumayan, enggak sih, agak bahaya Ali. Wiko mana ini? Waduh, kurang liquid cuy. Wifi sangat gorengan sekali. Oke, terlalu tinggi. SRAJ bisa, SRAJ masih bisa untuk jauh ya, masih perjalanannya cuy. Untuk SRAJ sayangnya saya ini ya telat
agak agak malas sih. Nah ini kayaknya ada resisten di sini ya, di sini lumayan resisten. Tunggu, saya harus melihat pakai price action cuy, pakai trading view SR aja ya, SREJ, apa sih namanya, S SRAJ, betul, SRAJ. Oke, Sejahtera Anugrah Jaya. Di sini ada gap ya. Nah, gap yang belum tertutup sih. Kemungkinan dia bakal sampai ke sini ya untuk gapnya. Oke, dan ini polanya ya, kalau kita lihat bisa dikatakan ketika dia menembus neckline-nya, nah itu bakal terkonfirmasi breakout gitu ya. Gitu coy ya, kalau kita lihat. Oke, kalau kita ukur kenaikannya, kenaikannya cuy. Karena ini ARB ya, yang gap-gap ini ARB, kita ukur kenaikannya cuy. Kita akan lihat reward and risk-nya berapa persen seandainya dia breakout. Kita ambil aja titik tertingginya ya, dari head-nya itu 53%, lumayan ya, lumayan panjang. Nah, kita anggap jika dia turun atau gagal, dia bakal kesini coy, bakal 25% ya. Nah ini risknya lumayan ya, karena dia dekat dengan sekarang lagi dekat dengan resistennya cuy untuk SRAJ ya, gitu. Kalian bisa lihat bid offernya dulu ya. Nah ini kalau dia tembus, nah ini bakal melanjutkan fase bullishnya cuy, SRAJ ya. SRAJ lumayan sih ya. Dan dari bulan Mei 2021, Juni, oke ini bakal memulai lagi sih ya trennya untuk SRAJ. Lumayan menarik, apalagi jika breakout, nah itu bagus sekali. Tapi tidak akan kita masukkan ke SMM gitu, hanya sekilas ada gap up ya, atap atau tinggi SMGR. Nah ini juga bagus ya. Ini sebenarnya sudah muncul dari kemarin ya SMGR ini. Nah ini sangat bagus ya untuk polanya, karena dia market capnya besar ya, semen ini SMGR, Semen Indonesia. Oke, jadi kalau untuk ini polanya ya, ada resisten di sini ya. Jadi kalian harus perhatikan resistennya, apakah dia mampu menembus atau tidak gitu. Resistennya di level 9625 ya. Kalau kita lihat secara multi time frame ya, atau secara gambaran besarnya, ini adalah kita lihat oke. Oke, support di 7 ribuan ini lumayan kuat ya, lumayan kuat, dan ada kemungkinan dia udah di bottomnya, jadi kalian bisa beli di sini ya sebelum sampai ke resistennya gitu. Dan kalian cut loss itu ketika, tapi ini agak sedikit ini sih ya, SMGR. Nah ini cocok untuk kalian yang punya modal besar, itu langsung beli sekali banyak gitu ya, karena market capnya gede gitu. Nah ini polanya hampir seperti double bottom ya, cuman neckline-nya belum tembus gitu cuy. Nah ini kalau tembus kemungkinan ini bakal tembus ya untuk resistennya, apalagi di Desember. Nah ini kalian bisa beli deh sekarang sih ya, karena walaupun dia naiknya kita lihat dari harga terendahnya di sini ya. Nah itu naiknya udah 20 ya, lumayan sih 20.
sayang kita nggak dapat di harga sini, tapi it's okay, masih good ya untuk SMGR ini. Sebenarnya masih banyak saham-saham yang bagus ya, mungkin karena sudah mulai dekat akhir tahun. Nah ini profitnya itu bisa 40 ya. Nah ini cocok untuk swing ya. Swingnya kalian bisa jual ya di Januari awal atau di pertengahan Januari sih cocoknya. Jadi kalian mengholdnya itu sekitar 2 bulanan ya dari sekarang gitu. Nah itu potensi untuk SMGR ya gitu cuy. Dan cut lossnya ya kalian bisa beli tiga kali ya. Buy pertama di sini, buy kedua di sini, dan buy ketiga tentu saja di supportnya. Dan kalian wajib cut loss hukumnya ya, karena kalian trading ya. Kalau kalian trading wajib hukumnya cut loss gitu sih. Wajib cut loss di level 7650 ke bawah gitu. Karena kenapa? Karena kalau dia sampai tembus, dia bakal melanjutkan downtrendnya cuy. Ini sebenarnya lagi fase downtrend ya. Dari fase downtrend, dan ada ciri-ciri bakal technical rebound ya di sini, karena ada support yang membantu dia untuk rebound cuy. Di area tepatnya di level 7625 ini adalah 7650 ini adalah support terkuatnya cuy. Gitu cuy. Oke, SMGR oke, mantap untuk bagi kalian yang untuk swing 2 bulan ya. Oke sih. SBMA ini baru IPO ya. Nah ini lumayan tinggi ya kenaikannya hari ini 11%. PTSP BRMS Budi ini juga lumayan bagus. Setiap Pol ini nih repo ya sahamnya. Kenapa saya bisa bilang repo? Karena volumenya itu hanya volume buatan gitu, tersusun rapi gitu. CMNT ini juga baru IPO, harganya 1000-an. Skip lah, belum terlalu paham ya apanya pergerakannya cuy. Oke, ini land ini juga bagus ya, bagus, hampir mirip seperti Bevin tadi ya, hampir mirip seperti Bevin. Jadi ini ada pullbacknya gitu. Kalau kita lihat land ini, cuman ini market capnya lebih kecil ya ketimbang Bevin ya, jadi agak berbahaya cuy. Market cap kecil. Duh, lama-lama kok lama ya. Land oke, land ini juga habis dari fase downtrend ya, tapi lumayan menarik. Nah ini dari fase downtrend yang cukup parah sih di harga berapa nih cuy. Oke, dari harga 1000-an ya turun terus gitu. Oke, dan ini lumayan menarik ya untuk land. Lumayan menarik. Oke, land bisa kita pantau ya. Saya belum tahu sih, saya cek dulu ya perusahaan apa ini. Yang jelas ini sih, yang jelas kayak gorengan ya, karena market capnya kecil. Land market capnya adalah 250 billion, tapi volume transaksinya ini lumayan tinggi ya, 43 M. Jadi ada pergerakan yang lumayan signifikan, apalagi ya. Oke, memang tinggi hari ini. Hari ini dia naik 7% cuy. Oh, ini saham properti ya. Saham properti didirikan pada tahun 2012 dan melantai di bursa pada tahun 2018 cuy. Bergerak sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan cuy. Oke. Jadi dia di bidang properti ya, land ini. Trimitra Property. Trimitra. Ini punya Bong Chandra ya. Trinity ya, Trinity Land ya, yang punya Bong Chandra dan apa. Oke. Lumayan menarik ya. Nah, ini dekat ya.
Ini cut lossnya dekat, ini bisa dikatakan supportnya 86. Bahkan dia kemarin sempat menyentuh di level terendahnya itu mau ke 50 ya, ke 64 63an ya terendahnya. Nah ini cut lossnya dekat ya, cut lossnya dekat cuy. Kalau udah harga sekarang itu kisaran 17%, lumayan. Karena ini ya market capnya kecil, jadi hitungannya itu lumayan gede ya, ratusan, ini persennya lumayan. Cuman kalau di blue chip itu yang kalau naiknya tinggi itu paling 10 atau berapa ya, karena dia poinnya itu udah beda gitu, hitungan poinnya cuy. Oke, dan ini lumayan menarik sih untuk land. Oke, kita lanjut lagi. Dan jika di bawah sini wajib cut loss ya, di bawah 86 ini wajib cut loss hukumnya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Sampai Crowdian hari ini muncul lagi, naiknya sebesar, nah ini di grup juga rame ya dibahas Dian ini. Naiknya hari ini 4,8 walaupun high-nya sampai ke 90 ya. Oke, kalau Dian sih lumayan bagus dan hari ini muncul signal buy. Bisa sih ya, hampir sama ya. Ini kemungkinan pullback-nya ya, pullback dari downtrend-nya, hampir mirip sama Bevin dan Land tadi gitu. Nah opsinya bisa Dian, Land, dan Bevin. Untuk Dian saya belum punya sih sahamnya. Kemarin sempat punya ya, ketika di sini saya beli dan TP-nya di kisaran segini gitu. Sempat ARB ya kemarin. Nah di penghentian ARB ini udah sempat naik, langsung saya jual gitu. Karena kenapa saya tahu dia bakal turunnya? Karena saya pernah beli saham ini gitu. Pernah beli, tapi cut loss sih ya di sini ya. Nah ini saya ingat kali karena ini membentuk pola triangle gitu. Saya fresh down, belinya 3 kali sih itu. Ya gitu, bisa hilang timbul ya saham. Jadi main saham Dian ini Dian ini nggak bisa swing ini ya, swingnya nggak bisa lama gitu. Harus agak cepat ya take profitnya. Oke, untuk Dian itu saja sih ya. Ya pas, lumayan tinggi. Oke, nggak ada friend lumayan bagus ya. Saya lihat juga friend. Walaupun kita nggak sempat menyentuh di bawahnya gitu. Tapi so far ini bagus untuk friend, dan TP juga masih jauh gitu ya target TP-nya. Ada di 156 ini bisa, atau sampai tertingginya ini hanya di 170 ya. Nah itu masih jauh sih, sekarang baru 112. Oke sih untuk friend. Dan ini sudah kembali lagi hijau ya lahannya. Friend bagus, dan mulai kembali lagi uptrend dari awalnya gitu. Oke, itu saja, sekian dari SMM kali ini. Lumayan lama ya untuk hari ini, karena semalam juga belum sempat buat ya, karena saya agak sibuk. Oke, itu saja, semoga membantu dan mendapatkan insight. Oke, saya Profesor, kita ketemu lagi di video SMM selanjutnya. Bye bye.